Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Berapa lama waktu ideal mencuci tangan pakai sabun? A. 20-40 detik. B. 40-60 detik. C. 60-80 detik. D. 80-100 detik. E. 10-20 detik. Jawabannya adalah B. 40-60 detik. Pembahasan prinsip-prinsip penting terkait cuci tangan pakai sabun. A. Mencuci tangan dengan air saja tidaklah cukup untuk mematikan kuman penyebab penyakit. B. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir adalah cara yang paling hemat biaya untuk melindungi kita dari penyakit menular. C. Mencuci tangan pakai sabun selama dengan waktu ideal adalah 40-60 detik dengan mengikuti semua langkah yang dianjurkan terbukti efektif membunuh kuman. D. Mencuci tangan pakai sabun dapat efektif bila tersedia CTPS. E. Dilakukan pada waktu-waktu penting. Dan F. Dilakukan dengan cara yang benar. 2. Obat bebas memiliki simbol warna hijau yang menandakan dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Yang merupakan obat bebas di bawah ini adalah A. Asam mefenamat. B. Loratadine. C. Antasida. D. Alprazolam. E. LSD. Jawabannya adalah C. Antasida. Pembahasan obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam yang menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Meskipun aman, obat bebas tetapi tidak boleh digunakan sembarangan karena memiliki kandungan kimia yang berdampak pada tubuh. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan, contohnya parasetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. 3. Obat-obatan terbagi menjadi 7 golongan. Apa yang dimaksud dengan obat bebas terbatas? A. Obat yang ditandai dengan warna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. B. Obat yang mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah dan hanya bisa didapatkan dengan menggunakan resep dokter dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan kopi resep. C. Memiliki simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya, merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam. D. Memiliki simbol warna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Penggunaan obat harus mengikuti aturan penggunaan yang tertera pada kemasan dan biasanya ada peringatan seperti awas obat keras, baca aturan pemakaiannya, dan lain-lain. E. Memiliki simbol kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi berwarna hijau. Proses pengolahannya ditunjang dengan bukti ilmiah secara klinik. Jawabannya adalah D. Memiliki simbol warna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Penggunaan obat harus mengikuti aturan penggunaan yang tertera pada kemasan dan biasanya ada peringatan seperti awas obat keras, baca aturan pemakaiannya, dan lain-lain. Pembahasan obat bebas terbebas masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi berwarna hitam. Penggunaan obat harus mengikuti aturan penggunaan yang tertera pada kemasan. Jangan lupa perhatikan tanggal kadaluarsa obat serta membaca informasi pada kemasan tentang petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan, efek samping, dosis obat, cara menyimpan obat, dan lainnya. Terdapat 5 jenis obat bebas yaitu 1. Awas obat keras, baca aturan pakai. 2. Awas, obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. 3. Awas, obat keras tidak boleh ditelan. 4. Awas, obat keras hanya untuk dibakar. 5. Awas, obat keras, obat wasir jangan ditelan. 4.
Tanda yang biasa digunakan dalam penulisan sign dan simptom adalah A. B garing B atau D garing D, B. D garing D atau B garing B, C. B garing D atau D garing B, D. B garing D atau D garing D, E. A garing B atau A garing D. Jawabannya adalah D. B garing D atau D garing D. Pembahasan. Sign dan simptom atau S atau tanda dan gejala adalah ciri, tanda atau gejala yang merupakan informasi yang diperlukan untuk merumuskan diagnosis keperawatan. Selain itu, merupakan tanda dan gejala biasanya pada penulisan sign dan simptom akan ditulis dengan B garing D atau D garing D untuk mendukung suatu kendala yang sedang dialami klien tersebut. 5. Diagnosis keperawatan disusun dengan menggunakan standar yang telah disepakati berupa nanda. Apa kepanjangan arti dari nanda? A. North American Nursing Diagnosis Association, B. North American Nurse Diagnosis Association, C. North American Nurse Diagnosis Association, D. North America Nurse Diagnosis Association, E. North American Nurse Diagnosis Association. Jawabannya adalah A. North American Nursing Diagnosis Association. Pembahasan. Diagnosis keperawatan disusun dengan menggunakan standar yang telah disepakati berupa NANDA atau North American Nursing Diagnosis Association. 6. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa darah melebihi nilai normal, yaitu A. Sama atau lebih dari 180 mg per dl dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 125 mg atau dl. B. Sama atau lebih dari 200 mg atau dl dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg atau dl. C. Sama atau lebih dari 160 mg atau dl dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 250 mg atau dl. D. Sama atau lebih dari 150 mg atau dl dan kadar gula darah puasa sama dengan 100 mg atau dl. E. Sama atau lebih dari 170 mg atau dl dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 120 mg atau dl. Jawabannya adalah B. Sama atau lebih dari 200 mg atau dl dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg atau dl. Pembahasan. Diabetes mellitus atau DM atau penyakit kencing manis merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah atau gula darah melebihi nilai normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg atau dl dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg atau dl. 7. Diagnosis khas DM umumnya adalah A. Poliuria atau banyak kencing, polidipsia atau banyak minum, polifagia atau banyak makan, dan penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. B. Nyeri dada, sering kesemutan, dan mudah lelah serta mengantuk. C. Demam tinggi, sakit kepala berat, sensitif terhadap cahaya, mual atau muntah, dan nafsu makan berkurang. D. Demam tinggi mendadak, otot terasa nyeri, muncul ruam merah, mual, dan muntah. E. Nyeri kepala terus-menerus, nyeri otot, sering kesemutan, dan mudah lelah sampai mengantuk. Jawabannya adalah A. Poliuria atau banyak kencing, polidipsia atau banyak minum, polifagia atau banyak makan, dan penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Pembahasan. Diagnosis khas DM umumnya yaitu poliuria atau banyak kencing, polidipsia atau banyak minum, polifagia atau banyak makan, dan penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya, oleh Miss Nadiarli 2006. 8. Pemeriksaan kesehatan secara rutin merupakan salah satu langkah germas dalam mewujudkan masyarakat hidup sehat. Pemeriksaan kesehatan biasa dilakukan kapan? A. 3 bulan sekali, B. 1 bulan sekali, C. 6 bulan sekali, D. 4 bulan sekali, E. 7 bulan sekali.
Jawabannya adalah C. 6 bulan sekali. Pembahasan. Gerakan masyarakat hidup sehat adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Bentuk kegiatan antara lain melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, dan membersihkan lingkungan. Memeriksa kesehatan dilakukan setiap 6 bulan sekali yang meliputi cek tekanan darah, cek gula darah, cek kolesterol, tes darah lengkap di laboratorium, cek lingkar perut dan deteksi dini kanker leher rahim atau khusus perempuan. 9. Berikut ini adalah kegiatan Germas kecuali A. Mengonsumsi sayur dan buah, B. Mengonsumsi susu, C. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik lainnya, D. Tidak mengonsumsi alkohol, E. Tidak merokok. Jawabannya adalah B. Mengonsumsi susu. Pembahasan. Bentuk kegiatan antara lain melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, dan membersihkan lingkungan. 10. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dilakukan dengan 3M+. Apa yang dimaksud dengan 3M? A. Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas. B. Menguras tempat penampungan air, menggunakan obat nyamuk, menanam tanaman di rumah. C. Membuka tempat penampungan air, menjemur air di bawah sinar matahari, mendaur ulang barang bekas. D. Mandi setiap hari, mencuci pakaian minimal 2 hari sekali, dan menggantung baju di rumah. E. Membersihkan lingkungan, menutup tempat penampungan air, dan membakar sampah. Jawabannya adalah A. Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas. Pembahasan. PSN adalah sebuah gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+. Pengertian 3M adalah menguras tempat penampungan air atau TPA, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas. Adapun plusnya adalah menaburkan bubuk ABT pada TPA yang sudah dibersihkan, menggunakan obat nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, menaruh ikan di penampungan air, menanam tanaman pengusir nyamuk. Dalam UU RI nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, pada pasal 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan dana jaminan sosial. 11. Dalam UU RI nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, pada pasal 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan dana jaminan sosial. A. Satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. B. Dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. C. Sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah. D. Iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. E. Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Jawabannya adalah B. Dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. Pembahasan. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 2. Dana jaminan sosial adalah dana milik amanat seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya
yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. 3. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah. 4. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. 5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 12. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan nasional berdasarkan asas A. Asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Asas kehormatan, asas kemanusiaan, dan asas keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Asas kemanusiaan, asas kemakmuran, dan asas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Asas kesehatan, asas kemakmuran, dan asas peduli sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Asas keadilan, asas kesejahteraan, dan asas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah A. Asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan. Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 13. Pada tanggal berapakah jam sostek berubah menjadi BPJS? A. 17 Agustus 2007, B. 25 Desember 2005, C. 1 Januari 2014, D. 5 Agustus 2012, E. 15 Februari 1999. Jawabannya adalah C. 1 Januari 2014. Pembahasan. PT Akses Persero dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Akses Persero menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. 14. Yang bukan merupakan asuransi sosial di bawah ini adalah A. Taspen, B. Asabri, C. Jasa Raharja, D. Asuransi kebakaran dan harta benda, E. KIS. Jawabannya adalah D. Asuransi kebakaran dan harta benda. Pembahasan. Asuransi kebakaran dan harta benda adalah asuransi yang termasuk ke dalam asuransi komersial. 15. Dalam asuransi komersial ada istilah based on equality liberty, yang artinya A. You get what you pay for, B. You pay what you get, C. You get what you give, D. You get what you planned, E. You get what you want. Jawabannya adalah A. You get what you pay for. Pembahasan. Asuransi komersial kepesertaannya adalah sukarela, bersifat komersial. Tujuannya merespon terhadap demand masyarakat yang berbeda dengan asuransi sosial yang berorientasi needs, based on equality liberty, yang artinya you get what you pay for. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.